Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi dengan saya Muhammad Amin di Atan Sengat Show. Pergi ke Padang, membeli soto, singgah sebentar di daerah Baso. Selamat datang Bapak Aledin Koto, kita berbincang di Atan Sengat Show. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Aledin? Baik, alhamdulillah. Ya, sahabat Rio Pos, tamu kita hari ini adalah Profesor Dr. Aledin Koto. Beliau adalah Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Seluruh Indonesia, Organisasi Wilayah Riau. Beliau ini juga pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Suska Riau, juga Ketua Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ya Pak ya? Ya. Daerah Riau. Mungkin biar lebih lengkap dan saya tak salah-salah, saya persilakanlah Pak Aledin menyampaikan sedikit profil gitu. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dinda Amin dan juga kepada Atan Sengat Show. Ya. Ya, pantunnya saya cukupkan itu tadi aja. Terima kasih saya diundang berbagi mungkin pengalaman entah apa namanya. Saya memang selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang meminta saya untuk berbicara, karena saya memaknai permintaan itu memberi kesempatan kepada saya untuk ya beramal atau berdakwah. Ya. Itu. Kemudian mengenai ya perkenalkan diri, nama saya sudah disebut tadi, dan terhitung 1 Maret 2024 kemarin pensiun. Berarti Dari PNS, dari Pegawai Negeri Sipil sebagai. tapi masih banyak tugas kayaknya, Pak. Tugas numpuk terus. Jadi kita berharap sebagai, saya sering mengatakan sebagai khalifah. Kita sebagai khalifah selagi masih ada kesehatan, kesempatan, itu berarti amanah sebagai khalifah itu harus dijalankan sampai tidak bisa lagi berbuat. Jadi tidak ada kata untuk berhenti, yang ada hanya kata istirahat. Ya, itu yang perlu. Saya coba menanamkan itu di diri saya. Selagi apa yang bisa lakukan. Jadi saya kira gitu aja, Win. Soal yang tadi ada yang kurang, Pak, mungkin Bapak pernah di mana gitu? Organisasi yang selain sekarang sebagai wakil ketua umum pimpinan pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sekarang Perti di pusat ya? Di pusat. Saya sebenarnya saya diminta untuk jadi ketua umum di Perti, tetapi saya tidak bisa lagi meninggalkan Pekanbaru. Jadi saya bilang kalau saya tinggal di daerah dan bisa, tapi kalau saya harus berangkat ke Jakarta, saya baiklah yang lain. Saya tunjuk itu junior yang menjadi ketua umum Perti, dan dia kebetulan memang pernah jadi wali kota Sibolga dua periode dan mantan anggota MPR DPR pusat 2 periode juga. Itu yang lain-lain macam-macam ya. Mendirikan sekolah ya. Jadi sekaligus promosi lah di sini. Yang promosikan sekolah Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Jadi kita mengelola dari TK sampai SMP baru sekarang. Ada mudah-mudahan mohon doa juga kepada penonton nih, kita sama-sama berdakwah, berjuang untuk pendidikan anak-anak bangsa kita. Kami juga bercita-cita nanti untuk pendidikan perguruan tinggi. Kita lanjut ke tema kita, Pak. Soal Islam dan demokrasi pasca pemilu 2024. Bagaimana Pak Profesor Aledin? Saya panggil Profesor atau Pak Aledin aja nih? Apa aja lah, karena saya menulis buku puisi saya yang terakhir itu judulnya Jangan Panggil Aku Profesor. Oke. Saya panggil Pak Aledin aja. Pak Aledin, kita kan baru saja selesai pemilu 2024 dengan segala problematika, segala yang dipertontonkan di hadapan rakyat Indonesia. Kalau menurut Pak Aledin seperti apa yang Bapak lihat? Ya, jadi saya kemarin menulis sebuah quotes ya. Saya nggak tahu benar apa salah itu.
sekiranya apa sekarang yang sedang dibicarakan oleh khalayak ramai bahkan sudah sampai internasional, kalau cukuplah bukti bahwa dalam masa paling tidak 2 dekade terakhir, kalau betullah kecurangan itu berlaku seperti yang ramai dibicarakan sekarang, kecurangan itu dan begitu masifnya, dan kebohongan itu begitu masifnya, kalau betullah itu dan bisa didukung oleh data yang valid untuk itu, dan satu bangsa bisa tertipu oleh sebuah kecurangan yang besar itu, maka saya mengatakan ini bisa dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Wah, keajaiban dunia. Ya. Kenapa keajaiban? Karena PBB juga udah komentar. Komentar udah komentar. Jadi artinya adalah yang pertama PBB komentar, yang kedua bisa satu bangsa sekian dekade bisa, katakanlah dalam tanda kutip, saya tidak bisa mengatakan ini benar atau salah karena saya tidak menemukan bukti baru ya. Tapi common sense itu mengatakan itu benar ya. Nah kalau itu terjadi, bisa sebuah bangsa tertipu begitu hebatnya selama di periode itu, kayak keajaiban, salah satu keajaiban dunia. Nah, jadi bisa ditambahkan keajaiban itu sudah Borobudur di Indonesia itu lagi. Gitu. Kalau menurut Pak Aydin, bagaimana masa depan Indonesia setelah pemilu ini? Masa depan itu sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Tapi kita bisa memprediksi melalui data yang ada, melalui kajian sejarah dan kedepannya. Saya melihat kalau penyebab kondisi sekarang itu tidak kita benahi, maka masa depan Indonesia seperti yang sering diramalkan, kan ada 4 kemungkinan dulu Indonesia diramalkan. Yang pertama, Indonesia akan hilang dalam peta dunia. Itu karena pengaruh alam, bisa tenggelam. Yang kedua, Indonesia itu akan katanya akan terjajah kembali. Yang ketiga, Indonesia itu menjadi negara kecil-kecil. Kalau yang 3 ini terlewati semua, baru Indonesia akan menjadi negara madani. Nah, tapi yang 3 ini berat sekali untuk kondisi sekarang, karena secara akademik kita melihat kondisi bangsa kita sekarang hampir semua sendi itu rusak, hampir semuanya. Jadi membenahi ini bukan pekerjaan yang membutuhkan waktu berpuluh tahun, ya. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah berputus asa. Nah itu. Nah, jadi oleh sebab itu la taqnutu min rahmatillah, ya. Jadi tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali kaum orang yang kafir. Kita tidak kafir. Makanya ini kita anggap sebagai sebuah batu ujian yang gunanya untuk meloncat, memperbaiki diri, maju ke depan. Jadi selalu ada harapan kepada Allah. Ya, sebagai cendekiawan Muslim kan, Bapak Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang Ketua Orwil Riau-nya ya. Itu apa peran ICMI atau cendekiawan Muslim untuk bisa mengubah itu? Karena kan kalau kita lihat kecenderungannya, ada kan gap antara yang cendekiawan dengan yang awam ini. Sementara kalau dalam pemilu kan suaranya sama aja gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Linda Amin terakhir itu, di Inggris tuh kalau nggak salah sebelum Perang Dunia Kedua atau sebelum Perang Pertama, sebelum pertama belum ada pemilihan. Mungkin pemilu di Inggris itu dulu suara sarjana itu 2, suara yang tidak sarjana 1. Gitu ya, sarjana ukurannya. Ukurannya sarjana. Jadi orang-orang yang sudah educated. Kalau S2? Pokoknya sudah sarjana gitu. Sarjana gitu. Berarti 2 suara. Harusnya 2, 3 suara gitu. Ini enggak. Profesor jadi, tentu suaranya 4. Suaranya 4 gitu. Jadi ada poinnya gitu kan. Yeah. Tapi maksudnya adalah bahwa demokrasi itu akan bisa berjalan dengan baik kalau masyarakatnya sudah terpelajar, terdidik ya, cerdas lah gitu ya, educated society. Jadi itu yang di apa. Nah di kita ini senjangnya bukan main, sangat senjang. Jadi karena dengan dikasih 100.000 berubah suara gitu. Berubah suara. Apalagi tidak mikir
5 tahun ke depan seperti apa Ya, gitu. itu orang awam. Iya. Itu orang malah ada yang sudah sekian banyak titel, sekian ratusan atau 1 M udah berubah habis sebuah sejarah. Jadi Iya. itu terjadi. Jadi begini, karena apa kontrol dari bawah itu kurang. Mm-mm. Jadi dalam Islam salah satu yang disebut dengan sistem politik dalam Islam itu terakhirnya itu adalah pertanyaan di mana fungsi rakyat. Mm-mm. Dimulai daripada apa atau siapa sumber kekuasaan, kepada siapa dilimpahkan kekuasaan itu, bagaimana cara melimpahkannya, bagaimana cara pelimpahan kekuasaan itu melaksanakan kekuasaannya, bagaimana kepada siapa dia bertanggung jawab, kemudian bagaimana dia bertanggung jawab, terakhir di mana posisi rakyat di situ, posisi rakyat. Nah, jadi kalau dalam Islam itu suatu apa ya yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika dilantik, ketika saya salah luruskan, ketika saya benar ikuti, ketika saya salah luruskan. Apa kata Umar ajung tangan, kalau kau salah aku luruskan dengan pedangku. Jadi itu adalah demokrasi. Yeah. Itu adalah demokrasi, memberi hak mengeluarkan pendapat dalam rangka sama-sama merasa bahwa ini adalah kewajiban kita bersama. Jadi kalau dalam Islam itu kalau rakyat, kalau umat itu mengkritik pemerintah, jangan anggap itu kritik mencaci maki, tapi itu adalah nasihat. Kenapa? Kenapa? Itu bagian daripada kewajiban warga negara memelihara rakyat. Ya, kemarin ada menteri Pak ya, Menko yang bilang kalau mengkritik itu keluar negeri aja, keluar dari Indonesia. Gitu. Keluar dari Indonesia. Itu saya sayang kok bisa orang seperti itu jadi menteri gitu ya. jadi tidak kritik itu dianggap apa memusuhi negara gitu. Jadi begini, kalau kritik itu disampaikan secara akademik apalagi dan langsung itu nasihat namanya. Tapi kalau kritik diserak-serakkan ke apa tanpa yang sekarang yang dikritik yang sampaikan orang sudah tahu semua. Itu namanya sesuatu yang positif. Padahal Umar dengan pedang bahkan mengkritik gitu. Kalau begitu keras gitu ya. Kalau kau bengkok aku luruskan dengan pedang. Jadi ini. Nah, kalau ini kan kondisinya masih seperti ini dari pemilu ke pemilu, Pak Aledin. Ya, dengan sedikit uang, sedikit sembako, berubah suara, berubah keadaan, sehingga bisa dikendalikan lah dengan uang. Kalau orang punya bergepok-gepok uang, dia bisa membeli suara masyarakat. Nah, kira-kira kalau prediksi Pak Aledin ini sampai kapan bisa seperti ini? Apa akhirnya kalau kita berputus asa kan tidak boleh juga. Nah, tapi bagaimana cara memutus ini sehingga ini atau sampai kapan kira-kira? Saya melihat begini, di channel saya juga sudah sering saya katakan, kita harus memulai kembali kata orang tua. Kalau sesat di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Saya melihat begini. Saya ada beberapa kali ya menjadi narasumber di FGD 4 pilar kebangsaan. Itu kan dihadiri juga oleh sebagiannya anggota DPR pusat, MPR. Nah, saya bertanya di situ, khusus untuk bapak-bapak DPR, wakil-wakil kami. Menurut Anda negara ini mana baik? Sebelum atau sesudah amandemen UUD 45? Kalau nggak salah 4 atau 5 kali saya bertanya di forum itu. Setiap pertanyaan saya dijawab. Jawabannya adalah sebelum. Itu jawabannya. Yang menjawabnya anggota DPR. Lalu saya lanjutkan, kalau sebelum yang baik, kenapa yang sesudah yang dilaksanakan? 4 atau 5 kali saya bertanya, nggak dijawab sama sekali. Diam saja. Kenapa diam? Itu yang disebut dengan vested interest. Ada kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Padahal hati kecilnya mengatakan bahwa negara kita ini lebih mudah mengarahkannya ketika masih berada di Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Terus saya mengatakan ini benar-benar, dan saya yakin sudah menjadi hakul yakin saya. Mau memperbaiki negara kembali, ini sudah jelas salah, jangan teruskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Sekarang kita masih menamakan Undang-Undang Dasar 45, padahal dia sudah berserak-serak. Ya? Jauh berubah. 45-nya di mana? Jangan lagi tertipu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi pemilihan langsung itu yang pertama mengkhianati Pancasila. Sila keempat. Yang kedua, ini sumber daripada sumber kerusakan sekarang ini. Kenapa? Yang tampil itu menjadi calon itu orang-orang yang punya duit.
Kalau dalam mengatakan masuk politik segala macam tidak perlu duit. Coba buktinya semua, tanyakan. Sekarang ada yang sudah habis 1 miliar untuk anggota DPRD saja, tidak terpilih. Iya. Syukur, Banyak yang stres juga ya. banyak stres juga. Kalau kita 1 miliar itu sampai kiamat tidak dapat uang sebanyak itu kan, nah gitu. Jadi maksud saya Gaji dosen tidak sampai segitu Pak? enggak jauh. Puncaknya di situ. Iya. Puncaknya dari sini. Kenapa? Siapa? Kita tidak memandang enteng anggota-anggota DPR kita, ya. Tapi kebanyakan mereka itu muncul, tampil dan duduk di sana karena uang, karena membayar nih. Oleh sebab itu apa? Mereka naik karena uang. Tentu mereka bertanggung jawab pada uang, bukan pada rakyat. Yeah. Pada rakyat. Nah, sedangkan seakan-akan mereka itu adalah manifestasi daripada uang itu sendiri. Uang tidak punya mata kok, bisa melihat ya. Uang tidak punya telinga juga tidak mendengar suara rakyat. Nah, tidak semuanya ada sesuatu yang baik yang lolos. Alhamdulillah lolos. Tapi yang satu itu tenggelam daripada yang banyak. Saya tidak mengatakan Orde Baru lu jauh lebih baik, tidak. Tapi ada hal-hal positif yang perlu kita ambil dari Orde Baru. Orang yang duduk DPR itu memang orang-orang terpilih. Dalam teori politik Islam, orang-orang DPR itu namanya ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli itu oleh Al-Mawardi disebut sebagai ahlul ikhtiar. Apa arti ahlul ikhtiar? Orang-orang pilihan yang terpilih. Tapi kalau kita kembali ke situ apa enggak setback atau kita mundur ke belakang? Nah, itu bedanya. Mundur dengan kembali ke jalan berbeda. Kalau mundur kan takut bisa jadi. Yeah. Tapi kalau kita kembali ke belakang, kembali ke jalan itu adalah kita sadar. Ini kita ini salah nih. Kita sudah salah jalan nih. Kita tengok. Kembali ke belakang itu menengok di langkah keberapa kita tersesat. Perbaiki lagi dari situ. Nah, orang sekarang menjadikan alat itu kembali ke jalan itu kan mundur dong. Iya, iya. Keliru. Kita kan harus runjuk balik. Karena udah sesat, mundur sebentar untuk maju berikutnya. Ya, tengok dari mana nih? Kan kita melangkah. Iya. Harusnya kita melangkah ke sini, tahu-tahu di langkah yang kesekian kita ke sini. Oh, langkah ini mulai salahnya nih. Perbaiki dulu lagi ke sini. Itu yang saya maksud dengan Pak Aidin. jalan. Ya. Oke, Pak Aidin, kita kembali tadi soal setback itu. Apa tidak mundur atau seperti apa sistem yang sebaiknya Bapak usulkan? Jadi begini, dalam Islam kan ada kata taubat. Iya. Taubat ya. Apa arti kata taubat itu apa? Kembali. Kembali ya. Kembali ke belakang. Kembali ke belakang, terlanjur, ini salah ini. Salah ini. Oh, jangan mundur, maju dong. Maju terus tuh jurang di depan. Iya, iya. Makanya kembali ke belakang untuk mempelajari dari mana, langkah mana kita tersalah itu. Itu yang saya maksud dengan kembali ke jalan. Orang tua itu mengatakan bukan mundur. Tersesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Nah, pangkal jalan bangsa Indonesia itu Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu pengajalannya. Jadi, makanya Soekarno dulu kan pernah mengembalikan ketika dari Republik Negara Indonesia Serikat kan, dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 59 kembali lagi. Nah sekarang dibuat lagi, kalau betul-betul mau kembali lagi. Sekarang terjadi, saya yakin orang-orang yang betul-betul mencintai negeri ini pasti setuju mengembalikan kepada Undang-Undang 45. Tapi kecuali kalau dia punya kepentingan di situ. Okay. Tapi kalau kita kembali ke sistem perwakilan misalnya, kepala daerah dipilih DPRD misalnya, kemudian presiden dipilih oleh MPR. Ya. Itu kan tidak tertutup juga ada money politik gitu kan. Dan itu dengan kondisi sekarang apalagi kan berat juga. Itu gimana pandangan Bapak? Money politik itu sulit menghabiskan. Tapi daya rusaknya jauh lebih besar pada pemilihan langsung dibanding pemilihan perwakilan. Daya rusaknya jauh besar sekali. Paling-paling kalau orang dalam anggota DPR, mereka di dalam itu saja. Dan itu mudah dikontrol. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau betul-betul akan melanjutkan terus sistem pemilihan langsung ini, ubah Pancasila itu. Hapus sila keempat. Kalau Pancasila sudah diubah, Indonesia nggak ada lagi.
udah bubar. Nah itu dia. Dan saya pernah baca sebuah buku yang menurut saya luar biasa bagusnya dan punya data yang lengkap. Judulnya Wasiat di Tanah Surga yang Hilang. Ternyata Pancasila ini menjadi sesuatu yang ditakuti oleh negara-negara luar yang ingin menguasai Indonesia. Nah, makanya dia akan buat dalam sebuah blueprintnya, dia akan rancang Pancasila ini paling-paling ditaati hanya 10-20 tahun. Setelah itu menjadi lip service saja lagi. Sekarang setelah lip service, sila keempat tuh, itu kan melanggar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan langsung. Jadi kita menganut demokrasi kita representatif demokrasi, bukan direct demokrasi. Ya, saya melihat seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam, kembali kita ke Islam, memang seperti itu. Kan perwakilan. Ada alul halli wal aqdi. Ada alul halli wal aqdi. Alul halli wal aqdi itu orang-orang pilihan yang terpilih. Nah, tapi memilihnya kan juga harus memilih pemilu kan? Ya, jelas langsung. Dong. Itu jelas. Tapi kan untuk perwakilan. Yang akan memilih pemimpin itu siapa? Nah, itu kan memilih mereka, perwakilan itu kan juga bisa juga money politik kan bisa juga. Bisa, semuanya bisa, semuanya bisa. Tetapi tadi daya rusaknya pemilihan kepala negara itu secara langsung dengan pemilihan perwakilan itu lebih besar yang kepala negara. Karena yang menjalankan kekuasaan dia. Begitu kuatnya, begitu hebatnya malah kepala negara yang punya trik-trik politik yang hebat dibuat semua yang lain itu bungkam. Saya pernah mendengar bahwa konstitusi itu sebaiknya diperbarui setiap 50 tahun. Nah, kemarin itu kan kabarnya karena itu ya, setelah 50 tahun maka undang-undang dasar kita diubah, diamandemen, lalu menjadilah yang sekarang. Menurut Bapak memang belum cocok diubah atau perlu 100 tahun baru diubah atau kalau kita kembali aja gitu? Perubahan itu sebenarnya adalah alam ini memang berubah. Tapi istilahnya mungkin bukan diperbaharui. Dikaji ulang, dinilai, dikaji lagi. Ini masih cocok atau masih tidak. Saya ingat ketika reformasi yang betul-betul ingin di amandemen itu diubah itu mengenai masa jabatan presiden. Karena Pak Harto di situ masalahnya situ dulu. Karena Pak Harto tidak salah, karena dimungkinkan terus. Karena itu awal pintu masuknya mau mengamandemen. Kesudahnya sekarang sudah kayak anggaran dasar, malah jadi peraturan organisasi apa. Sangat bebas. Detail ya. Detail, dan dulu dikatakan undang dasar kita itu adalah apa katanya dulu? Elastis. Ya. Padahal yang namanya dasar tentu seharusnya global gitu. Itu namanya undang dasar. Itu mengandung, itu kan undang dasar itu merupakan katakanlah pengejawantahan daripada filosofi negara kita, Pancasila dituangkan di situ kan. Itu dia mengandung hal-hal yang prinsip saja. Detailnya di program. Makanya dulu ada PBN segala macam. Itu sudah ada yang dibuat oleh Pak Harto, itu semuanya salah kok. Ya, banyak yang benar. Buktinya itu. Jadi kembali kepada yang tadi, nah, kita mengkaji ini tidak ada jalan lain. Ini kan menurut saya nih, menurut saya. Mungkin saya ini dianggap orang konservatif ya, tidak tahu lah. Tapi tidak apa-apa, saya akan suarakan terus. Itu keyakinan saya. Nah, ini sudah melenceng ini, harus kembali. Sudah out of track lagi. Di luar dari. Selalu katakan kita on the track apa? Gitu. Bapak udah keluar jalur ya? Jauh. Udah diserak kemana-mana gitu. Nah, jadi saya mula-mula berpikir apa saya aja yang berpikir begitu. Ternyata terbukti banyak sekali profesor-profesor, jenderal-jenderal berpikir seperti itu. Itu berarti adalah yang disebut dengan akal sehat itu. Pak Aidin, ada pandangan kalau berpolitik itu kan mementingkan tujuan gitu. Nah, seorang ilmuwan itu, ini kan pandangan yang sering saya dengar, seorang ilmuwan itu tidak boleh berbohong walaupun dia salah. Jadi kalau dia meneliti
Walaupun kesimpulannya salah, tapi yang penting dia tidak boleh berbohong. Data-datanya harus Iya. valid gitu kan. Iya, iya. Sementara politisi, dia itu tidak boleh salah, tidak boleh kalah, tapi perlu berbohong. Kalau perlu wajib berbohong gitu kan. jadi ya janji ini, realisasinya ini. Ini yang direncanakan, realisasinya beda. Gimana menurut Pak Aledin tuh? Karena pendekatannya berbeda. Pendekatan ilmuwan itu pendekatan akademik. Ya. Pendekatan akademik itu husnuzan. Semua orang kawan. Semua orang ingin kita pintarkan, katakanlah begitu, kita ingin sampaikan. Itu pendekatan akademik. Dalam pendekatan akademik tidak ada kalah menang. Ya. Yang ada semuanya menang. Karena untuk bersama. Tapi pendekatan politik kepentingan. Ya. Nah kalau kepentingan, makanya selama kepentingan kita terjaga, kita akan berkawan. Tapi kalau kepentingan saya terganggu, amin saya depak, walaupun kawan-kawan sendiri. Nah itu bedanya. Makanya dipisahkan. Urus negara dengan kepentingan. Tetapi kalau kita lihat dari awal lahirnya politik itu, ternyata baik. Kenapa baik? Bagaimana mengurus negeri ini, itu kan tidak bisa oleh orang seorang. Mana kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu, kalau elok itu elok bersama. Bukan elok sendiri. Nah kata orang Minang, lama diawak ketujuh diurang. Nah itu. Itu dia. Lama diawak ketujuh diurang. Lama itu enak artinya. Ya. Jadi itu banyak ditulis di baju-baju kaos tuh. Iya. Lama diawak ketujuh diurang. Itu artinya apa? Itu namanya adalah kebersamaan. Itu bedanya. Jadi uruslah pendidikan itu dengan pendekatan pendidikan. Rangkul. Kalau politik menganggap semua orang itu adalah saingan. Tetapi sebenarnya yang katakan politik itu secara akademik yang saya pelajari itu apa? Tidak mengenai kelahmanan juga. Politik itulah semua hal yang terkait berhubungan dengan kekuasaan dan masyarakat. Apapun yang terbaik itu politik. Itu politik. Gunanya apa? Untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Itu intinya. Tapi lama-kelamaan semakin mengecil kepada kepentingan pribadi. Tapi bukan hanya politik, agama pun bisa dibuat seperti itu. Ya, saya mau melanjutkan pertanyaan tadi Pak, soal yang tadi itu. Bisa enggak kita dalam berpolitik itu menggunakan akhlak atau moral gitu? Artinya kalau kita tengok kan, yang penting tujuannya tercapai sekarang ini ya. Yang penting tujuan tercapai, mau pakai apapun, itu tadi mau bohong, mau apa, enggak masalah gitu. Kalau apa kan haram berbohong, ya akademisi haram berbohong. Kalau politisi sepertinya wajib berbohong gitu. Kalau dalam hukum Islam kan ada tingkatan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kalau itu beda sekali tuh. Jadi bermoral dalam politik itu menurut Bapak kayak mana? Bukan hanya boleh, malah wajib. Prakteknya? Ya prakteknya tadi. Kan itu ditunjukkan kalau bicara dengan begini. Kenapa Pak Hatta mundur jadi wakil presiden? Ya. Padahal beliau, ibu saya sampai menulis puisi, judulnya Cintaku Dalam Imanku. Ya. Ibu saya bercerita begitu Pak Hatta mencintai negeri ini, dia sampai bersumpah tidak akan nikah, tidak akan beristri kalau Indonesia tidak merdeka. Sebelum Indonesia merdeka. Ya. Itu adalah apa itu? Tekad ya. Itu kan tekad yang didukung oleh moral kewajiban sebagai tokoh. Bahwa yang dikedepankan itu adalah kepentingan negeri. Bukan kepentingan diri sendiri. Jadi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Iya, kepentingan kelompok. Jadi moral itu di atas semuanya, bahkan di atas hukum. Moral itu. Nah, kalau politik dipisahkan dari moral, yang terjadi politik setan. Apa itu politik setan? Politik asal kita dapat, biarlah orang mati, hancur. Tapi politik yang sesungguhnya dalam Islam itu, ciri politik itu adalah mengedepankan moral itu. Sekarang Bapak melihat di Indonesia udah kayak gitu, politik setan atau kayak mana? Mungkin lebih dari itu. Lebih dari setan. Ya. Sudah dilanggar semua. Ya, saya kan icak-icaknya walau apa kan pernah juga dulu diwacanakan menjadi wali kota segala macam. Kan baru pernah datanglah orang-orang ke partai ke rumah. Saya katakan yang paling alim, yang paling udah ke rumah tuh. Ujung-ujung tuh Bapak punya duit berapa gitu? Bapak punya duit berapa? Bukannya itu, paling tidak ada yang panggil abang, ada yang panggil bapak, ada yang panggil prof, macam-macam lah.
Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya entah HP-nya rusak, entah beli minyaknya nggak ada, entah beli macam-macam pokok itu kan. Yang menarik betul apa? Yang menarik itu waktu itu menjelang Lebaran datang ke rumah Prof. Ini manggil Prof nih. Ya. Prof, kita punya pemulung berapa ratus orang gitu, Ya. orang kita kasih aja 50.000, udah dia kan punya keluarga macam-macam. Dia karena saya sudah belajar politik kan, Ya. saya pura-pura pikun aja, bodoh aja. Oh itu ya, ya. Coba kumpulkan kartunya, KTP-nya. Oh dia tidak punya KTP, bro. Dia tidak sadar, tidak punya KTP bagaimana mau memilih, Ya, gitu ya. kan? Akhir-akhirnya apa? Saya kasih uang 50.000, udah kamu pulang aja. Uang 50.000 itu bukan uang saya, uang titipan dari kawan yang akan pasangan jadi ngecer wali kota itu. Ya, ya. Gaji saya waktu itu udah 500.000. Ya, ya. Gitu. Jadi inilah politik yang digunakan, akibatnya yang terjadi adalah politikus mempolitisi rakyat, rakyat juga mempolitisi politikus. Tapi yang kalah itu rakyat terus. Gitu. Jadi yang kalah tetap rakyat, Pak ya. Ya kalah karena dia tidak punya kekuasaan. Ya, ya. Ya. Jadi semakin besar kekuasaan orang, semakin mungkin dia menguasai orang yang tidak punya kekuasaan. Tapi yang paling bahaya itu kan apa yang katakan, siapa yang mengatakan itu dulu, apa Churchill atau siapa itu? Absolute power, corrupt absolutely. Jadi apa namanya? Lord Acton. Lord Acton ya, Lord Acton ya. Lord Acton. Jadi power tends to corrupt. To corrupt. Power tend to corrupt. Semakin absolut kekuasaan itu, korupsinya semakin tinggi. Saya ingin katakan sekali lagi ya. Pertama kali saya ke Singapura itu 93. Iya. Waktu itu saya sangat bangga sebagai orang Indonesia, anak muda. Ya, saya bangga sekali karena Indonesia disebut-sebut sebagai negara calon macan Asia. Maklum aja orang kampung pergi kota besar, kota dunia lagi kan. Saya sampai di sebuah stasiun kereta api bawah tanah, saya ragu. Saya mau waktu itu ke Victoria Street mana. Saya tanya kepada seseorang, waktu itu umurnya paling-paling seumur Dinda Amin lah. Saya nanya kemana jalan Victoria Street. Pertanyaannya nggak dijawabnya, pertanyaan saya. Dia balik bertanya, ayo Filipino katanya. Mungkin waktu itu wajah saya mirip wajah orang Filipin mungkin ya, begitu ya. Jadi pertanyaan saya nggak dijawab. Ayo Filipino. Nanti saya bilang tidak, saya Indonesia, Indonesia. Ketika saya buat Indonesia dia mencibir. Oh Indonesia. Dia berjalan. Pertanyaan saya nggak dijawab dan dia mencibir. Saya tersinggung. Tersinggung betul saya. Kenapa? What happened? Apa jawabnya? Corruption. Gimana Pak? Corruption. Corruption. Saya bangga betul sebagai orang Indonesia karena negara saya hebat waktu itu, calon macan Asia. Tahu-tahu di luar negeri kata orang dicibirkan saya, dibilang itu corruption. Kok corruption? Mikir saya, turun apa saya? Jatuh mental Pak. Jadi saya ingatlah kata puisi Japat Tobi Ismail itu. Aku bangga, aku malu jadi orang. Aku malu jadi orang Indonesia. Saya merasakan begini. Nah dari di stasiun kereta api besoknya saya ke NUS, ke Universitas Singapura ya, Singapura. Waktu nengok t-shirt di koperasinya lah gitu, ada seorang mahasiswa, ayo Filipino katanya. Tanya lagi saya Filipino, saya bohong gitu. Iya saya bilang, saya tidak pede lagi mengatakan itu. Nah, sudah banyak tempat lain seperti itu. Jadi ketika yes, tidak dicemai lagi Pak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Padahal korupsi Filipina juga apa kan? Cory Aquino atau zaman apa itu belum ya? Atau tahun 93 saya enggak masa Marcos siapa? atau siapa? Masih Marcos enggak? Marcos 80-an. Oh. 80-an. Setelah itu ya? Iya. Ya kan begini. Marcos kan terkenal korupsi juga kan? Juga ya, terkenal korupsi juga. Tapi kan begini. Manusia ini kan menengok orang yang Yeah. dia kan tak tahu dirinya sendiri. Tapi pertanyaan saya sakit hati gitu, singgung betul saya. Saya dicemehnya kan. Saya kan masih muda waktu itu. Jadi ketika dia bilang corruption, terpukul saya. Pukul. Yang menarik apa? Waktu saya ke Mesir, jadi di pantai Laut Tengah itu, di Alexandria itu ada benteng Yunani kuno. Udah ribuan tahun, kuat. Banyak turis. Jadi ada turis dari Brazil nanya, saya orang mana, dari mana? Saya jawab orang Indonesia. Nggak tahu dia di mana Indonesia. Itu satpamnya kurang ajar betul. Waktu itu kan saya 2001 kan presiden kita Gus Dur. Dia punya tongkat. Dia jalan begini.
Dia berjalan begini, Mm-mm. si turisnya ngerti. Oh, itu Indonesia yang presidennya blind katanya. Jadi kok orang menandai negeri saya kok yang tidak tidak baik gitu. Iya. Malu lagi saya. Iya. Waktu saya mau balik ke Indonesia di bandara di Kairo itu, jumpa lagi orang. Kali keberapa saya tanya, ayo Filipino? Iya lagi. Filipina lagi. Yes lagi. Itulah untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi oleh sebab itu, kembali kepada yang tadi, saya, kalau kita sudah terlanjur, kembalilah. Ke pangkal jalan. Ya, kebahagiaan itu artinya, kebaikan itu akan ada bagi orang yang sadar kesalahan-kesalahannya. Sadar kekurangan-kekurangannya. Karena dengan mengetahui kekurangan, kita berusaha untuk memperbaikinya setelah itu mengembangkannya. Jangan sudah salah, ayo maju terus, jangan mundur. Kita pantang mundur, kita bangsa pahlawan, ya mundur. Itu jurang di depan. Iya, iya. Gitu. Oke, Pak Aledin. Bapak kan tidak mau dipanggil profesor, bahkan ada bukunya. Itu kenapa itu, Pak? Jadi begini, saya menengok perkembangan terakhir ini. Sepertinya profesor tidak dihargai dalam mengurus negara ini. Buktinya apa? Yang aja lah. Pelaksana kekuasaan kita mana? Dan profesor belakang. Mau dalam tanda petik katakanlah ngikut orang-orang yang tidak profesor itu. Pertama, yang kedua, banyak orang tidak sekolah, tetap profesor. Saya nggak tahu dari mana profesornya dari mana gitu. Sekolahnya apa, jadi tidak dihargai. Nah, oleh sebab itu, salah saya sebut profesor yang pertama membuat saya susah saja. Bapak khawatir disamakan profesor yang abal-abal gitu. Iya kan? Sekarang banyak profesor. Ini orang yang HC, honoris causa. Humoris causa gitu. Humoris causa. Humor jadi, ya. Jadi maksud saya itu jangan disebut profesor. Ketika disebut profesor itu kita bertanya ke diri saya, apa yang kamu buat dengan profesor kamu? Kok negeri seperti ini kamu diam aja? Iya, iya. Profesor apaan kamu? Tanggung jawab ilmiahnya di mana? Tanggung jawab keilmuannya di mana? Paling tidak bicara. Dengan maksud untuk apa? Yang pertama itu hak kita. Yang kedua untuk kebaikan. Bagaimana cara mencintai negeri? Cintai pemimpin. Bagaimana cara mencintai pemimpin? Koreksi dia kalau salah. Jangan biarkan dia salah. Kalau dia biarkan dia salah, dia jatuh, negeri hancur. Makanya mencintai pemimpin itu bagian daripada apa? Bagian daripada tanggung jawab bernegara. Nah, salah satu mencintai pemimpin, menegur dia kalau salah. Nah, cuma menegur tadi katanya sebaiknya keluar negeri aja. Tambah tidak terdengar, ya kan? Ya. Dianggap musuh negara. Jadi begini, saya di sebuah grup menyampaikan kata-kata, ya patah petitih orang tua-tua dulu lah. Karena menurut saya itu tidak pernah hilang. Artinya itu kan orang tua-tua itu namanya kan yang disebut dengan apa? Kearifan lokal. Ya. Mereka mengungkapkan sebuah pepatah, kata-katanya penuh hikmah. Ya. Jadi wise word gitu orang itu. Jadi kasih aku mukakan itu. Bagaimana? Karena yang prinsip itu tidak pernah berubah. Di kapanpun dan dimanapun, kalau dalam agama itu namanya syariat itu. Yeah. Ya, iman itu tidak pernah berubah. Lalu ada yang nyeletuk, oh dia mungkin tidak kenal dengan saya. Itu sudah lama itu tidak laku. Bapak jangan tidur bangunlah, kira-kira begitu. Saya nggak tersinggung, mungkin dia tidak kenal dengan Bapak. Tapi yang lain menjawab, marah-marah, menyerang dia. Kamu nggak tahu siapa yang macam-macam lah gitu kan? Yeah, yeah. Nanti kamu sebaik itu kata orang tua kamu macam-macam lah. Sekarang kamu saya keluarkan itu, dikeluarkan aja dari grup orang tua. Artinya apa? Sampaikanlah yang benar itu, walaupun jangan pikir orang suka atau tidak suka. Yeah. Sampaikan saja. Tanggung jawab kita apa? Nanti kita akan tanggung jawab pada Allah. Ya Allah, qad ballaghtu. Sudah aku sampaikan ya Allah. Yeah. Kalau tidak mau, kau boleh buat. Ya. Bapak kan dulu terkenal sebagai seorang pemikir keras, bahkan filosofnya di UIN lah gitu. Yang berpikir ilmiah, berpikir kritis. Tapi belakangan ada perubahan sepertinya.
Bapak lebih mementingkan rasa gitu. Dari pikir ke rasa. Dari tulisan-tulisan yang berat-berat, sekarang yang berpuisi-puisi gitu. Ini ada perubahan ini, apa latar belakangnya? Sebenarnya perubahan wajah saja. Ah, Substansinya sama. ya. Karena puisi yang saya tulis masih berupa kritikal. Kritik ya. Kritik-kritik itu, Seperti Taufik Ismail ya. ya Banyak itu yang puisi yang kritik. disampaikan. Nah, jadi pertanyaan tadi kenapa kok bisa Ya, gitu? ada momen atau apa gitu. Banyak yang bertanya dan saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kenapa saya bisa berubah ke situ? Ya. Tapi akhirnya saya mempelajari diri saya sendiri. Kepedulian lah yang membuat saya jadi seperti itu. Kepedulian atau mungkin juga kerisauan. Ya, kerisauan mencari solusi. Pertama dulu saya penulis, katakanlah penulis ilmiah, peneliti ilmiah ya, nulis esai refleksi. Saya tengok tidak begitu banyak apa namanya ya, tak pengaruh entah apa pun juga, saya juga tidak tahu. Tapi dibaca pun juga sedikit oleh orang penyangan. Di Riau Pos saya hampir penulis tetap. Kalau di Haluan Riau saya jadi kolumnis di situ. Di situ saya mulai berkembang gitu. Tapi lama kelamaan tulisan itu saya rasakan sebagai tanggung jawab moral saya sebagai seorang akademisi. Apalagi setelah jadi guru besar, saya harus menyampaikan pikiran-pikiran saya untuk bangsa ini. Makanya kalau dengan pemikiran itu kata-katanya agak sedikit lah. Maksudnya sudah capek saya menggunakan teori-teori ilmiah gitu. Ya, berpikir ilmiah, berpikir menggunakan teori-teori akademik nggak laku, seperti nggak laku negeri ini. Makanya saya pikir lelah, makanya saya lari ke dalam diri saya sendiri. Nah, pada prinsipnya seorang penyair itu menulis tentang dirinya sebenarnya. Tentang apa yang ada dalam hatinya. Keresahannya itu penyair itu mengungkapkan itu. Makanya seorang penyair itu seorang budayawan itu kan dia tidak peduli dia harga tidak peduli dia. Pokoknya dia sampaikan. Itu sudah sampaikan. Itu kan inti dakwah. Jadi akhirnya saya berkesimpulan saya coba menulis puisi. Saya pun tidak tahu namanya apa. Puisi ke kalau pantun jelas ya. Apakah prosa, apakah saya nggak tahu. Di grup-grup gitu saya tulis, terutama di ISMI dulu. Tokoh-tokoh kita merespon, bukan main. Ada ini bagus sekali macam-macam, malah yang beberapa orang menarik. Saya banyak baca puisi. Tapi kalau baca puisi ini saya kok menangis. Yang lain saya nggak ngerti gitu ya kan. Saya pun juga nggak tahu. Nah, respon kawan-kawan itu akhirnya membuat saya semakin menggila, malah menggila ya. Nggak bisa berhenti, gitu ya? nggak bisa berhenti lagi. Tapi yang memancing saya, katakanlah kalau dikatakan produktif, ya mungkin orang lain aja lah yang menilai ya. Tapi itu dorongan dari dalam. Orang di dalam ada aja yang terpikir dengan menengok gejala yang ada, perasaannya ada. Saya ini sebagai yang pertama sebagai guru, sebagai ayah dulu. Tanggung jawab saya kepada anak-anak saya. Sebagai guru, saya mengatakan guru. Sebutlah saya guru, jangan sebut profesor gitu kan. Saya punya murid kepada murid saya. Saya juga sebagai ustadz. Sebagai penceramah, saya juga bertanggung jawab umroh itu. Ittihadul Mubalikin ya? Iya, di IKMI duluan. Nah, kemudian sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa, apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa saya? Itu yang saya berikan. Nah, saya tidak punya apa-apa. Tidak ada penyampaian. Seperti ada dulu ulasan Amin ketika saya nulis buku Kembali ke Pegajalan. Sebelum semua terlambat. Nah, Pak Edwin mengatakan bahwa tidak punya apa-apa, dia yang punya hanya pena saja yang ada. Ya itulah, dengan itulah saya mencoba menyampaikan itu. Nah, lalu saya teringat, sampaikanlah yang benar itu walaupun pahit, tapi olahlah dengan bahasa yang santun. Wabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah sampaikanlah itu dengan lemah lembut, dengan apa. Tapi kalau dengan yang ilmiah aja tidak mempan, apalagi dengan yang santun ini Pak, tentu lebih tak mempan lagi. Enggak, begini. Bukan yang santun ya. Yang ilmiah itu bukannya tidak mempan, karena tidak banyak orang yang menggunakan pikiran ilmiah. Itu. Jadi kalau untuk ilmiah itu harus mendekati dengan pemikiran yang rasional. Sekarang banyak tidak rasional. Pangkalnya di situ ya. Jadi kalau nggak kondisi seperti kita gunakan rasio kita sakit kita. Bukan kita, makanya pernah saya nulis puisi orang gila.
kondisinya seperti orang gila. Jadi itu saya melihat seperti itu. Dan yang terakhir, ternyata menulis puisi itu merupakan terapi rohani. Oh, itu mungkin salah satu poin penting ya Pak ya? Ya, terapi jiwa. Ya. Setiap satu saya tulis, apalagi berkaitan dengan puisi yang ada perasaan nyaman. Lebih adem gitu rasanya. Nah, itu maka saya katakan tadi. Ketika ada orang mengerti, penyair itu menganggap dirinya paling hebat saja. Saya katakan surga milik dia sendiri. Saya katakan salah Anda. Penyair itu menulis untuk dirinya. Kalau Anda baca itu salah Anda sendiri. Kenapa Anda baca tulisan itu? Gitu. Siapa penyair yang Bapak kagumi? Di Indonesia atau di luar negeri? Yang dekat-dekat aja lah. Buya Hamka saya kagum dengan beliau. Buya Hamka. Ya. Kemudian Pak Taufik. Ya. Taufik. Rendra. Iya. Rupanya saya sudah mengagumi mereka dari lama. Saya nggak sadar rupanya saya punya bakat di situ. Karena itu. Jadi kata Pak Faurunas, puisi saya itu namanya puisi pamflet. Oh, gitu. Milik puisinya Rendra. Alirannya gitu ya? Alirannya natural. Aliran naturalis gitu. Oh, gitu. Karena orang banyak mau puisi kan abstrak. Abstrak kan sehingga orang nggak paham. Itu kan kayak orang yang bisa memahami orang-orang yang punya imajinasi tinggi. Nah, saya kan tidak sampai seperti itu. Saya orang-orang awam menulis puisi seperti itu. Katanya dari Pak Faurunas saya tahu ini namanya puisi pamflet. Ada pemikir negarawan dari Pakistan, Muhammad Iqbal. Ya Bapak mungkin kenal ya? Saya sering itu kan dia akhirnya menulis puisi juga. Itu yang sangat terinspirasi saya di puisinya Iqbal itu. Engkau adalah Garuda, burung Garuda. Ya. Terbanglah di tebing-tebing terjal. Terjanglah awan dan segala macam, dan jangan menjadi burung pipit yang hinggap di semak-semak belukar memakan makanan pipit, jadi pipit kamu. Iya. Jadi engkau adalah bangsa Garuda. Di situ saya terpicu betul dengan membaca. Bapak setuju dengan Iqbal ya? Sangat setuju, karena puisinya itu puisi kenegarawanan, puisi kebangsaan, keumatan yang tinggi, bukan puisi cengeng-cengengan gitu. Ya bukan tidak boleh puisi cengeng, boleh juga. Pada umumnya orang-orang penulis itu kan cengeng-cengeng. Ya cengeng dalam tanda kutip ya. Dalam kutip. Saya ingin Bapak membaca sebuah puisi boleh Pak? Ya baik. Jadi silakan Pak. Puisi ini saya tulis tahun 2020. Udah lama. Ini merupakan buah dari didikan ibu saya. Apa itu? Saya buat cintaku dalam imanku. Ibu saya itu menanamkan cinta kebangsaan dan cinta para agama itu selalu sejak kecil. Bercerita-cerita. Beliau bercerita tentang Nabi, tentang sahabat, bagaimana menegakkan kebenaran, bagaimana memperjuangkan wahyu, bagaimana sifat, macam-macam lah. Tertanam rasa cinta. Beliau cerita tentang Soekarno, tentang Imam Bonjol, tentang Tan Malaka, tentang Hatta, bercerita macam-macam. Tertanam rasa kebangsaan itu. Jadi akhirnya memadu dalam diri saya antara cinta kepada agama dan cinta kepada bangsa, mesti dua. Maka saya tulis cintaku dalam imanku. Sebenarnya ini juga terinspirasi dari lagunya NU. Hubul Watan ya? Ada itu ya? Iya mungkin. Ya, cintaku dalam imanku. Cinta tanah air ya? Ya. Hubul Watan. Jadi saya buat itu. Dan ini meluncur saja. Ya. Silakan Pak. Jadi cintaku dalam imanku. Indonesia negeriku. Islam agamaku. Begitu pesan dari ibuku. Begitu ajaran dari guruku. Indonesia negeriku, Islam agamaku, menyatu dengan darahku mengalir dalam nadiku. Indonesia negeriku, Islam agamaku, berpadu satu dalam tarikan nafasku, cintaku dalam imanku. Indonesia negeriku, Islam agamaku, membara jadi semangatku tercurah dalam baktiku. Indonesia negeriku, Islam agamaku, kan ku bawa sepanjang hayatku, kan ku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku.
Ya, luar biasa puisinya Pak Aledin. Silakan kita mau menutup acara ini. Mungkin bisa Bapak sampaikan closing statement, ya 1 atau 2 menit kesimpulan dari yang kita Closingnya mungkin tidak menyinggung yang tadi, Ya. tapi saya melihat salah satu kelemahan bangsa Indonesia ini ke depan, semakin lama bangsa kita semakin buta dari sejarah. Padahal sejarah itu adalah, kalau saya katakan sejarah itu adalah pelita untuk masa depan. Orang yang buta sejarah, dia buta melihat masa depan. Makanya kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, itu dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bil haqq mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi sejarah itu sengaja dinukilkan Allah dalam Al-Quran sebagai untuk meneguhkan kepribadian kita, karena di situ terdapat mau'izah, pelajaran. Di situ terdapat dzikra, peringatan. Jadi orang yang tidak melupakan, tidak mengerti sejarah, dia gelap masa depannya. Nah, ini kesempatan ini bisa digunakan dalam teori militer. Ya. Teori militer, kalau ingin menguasai suatu negeri, belokkan sejarah negeri itu. Atau buat anak-anak mudanya buta dengan sejarah negerinya. Ya. Nah, salah satu kunci kelemahan masa depan, kalau anak muda lemah hal ini, maka jalan, kata orang awak, jalan dialih orang lalu. Ya, apa namanya, liter timbangan diganti oleh pedagang. Ya, ya. Rupanya jalan kita sudah dialihkan orang, kita nggak tahu. Itu gunanya dari jalan itu kan. Jadi saya lihat seperti itu. Makanya kepada generasi muda perlu mempelajari sejarah. Tentu pesan ini kepada yang tua yang terlebih. Orang tua harus mengingatkan begitu pentingnya sejarah. Dan kita, ini yang kita abaikan. Ini yang kita abaikan, sejarah. Kalau kita pergi ke luar negeri, situs-situs sejarah itu dipelihara. Di sejarah itu terdapat jati diri. Ya. Orang yang tidak ngerti sejarah, tidak tahu dia jati dirinya. Itu yang saya lihat penting untuk kita apakan. Dan ingatkan pada yang tua-tua, bertuturlah pada anak-anak muda. Kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Aledin, Profesor Dr. Aledin Koto MA. Saya tetap menyebut profesor karena beliau ini profesornya asli, bukan abal-abal tadi. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita tutup, sahabat Rio Pos, saya membawa 2 buku, ya, karya Profesor Dr. Aledin Koto. Yang satu judulnya Bertanya kepada Allah, yang satu judulnya Damailah Indonesia, kumpulan puisi. Satu kumpulan pemikiran, satu kumpulan puisi. Nah, ini perbedaan Profesor Aledin, ya, perkembangannya dari pemikiran ke puisi. Sahabat Rio Pos, buku ini akan saya berikan, ya, atas izin beliau kepada pada komentator terbaik, ya, kepada komentator terbaik yang akan berkomentar pada podcast kita kali ini bersama Profesor Aledin. Kami tunggu sepekan setelah tayang podcast kali ini. Sahabat Rio Pos, demikian saja. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Aledin atas kedatangannya pada podcast Rio Pos Atan Sengat Show, informatif dan inspiratif. Silakan like, share, komen, dan dapatkan buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.